Halo semuanya, Sawadee Krab, selamat datang kembali di segmen Analisa. Dan hari ini kita sudah saksikan bahwa Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, beserta tersangka lainnya baik dalam pasal pembunuhan ataupun juga obstruction of justice itu sudah diserahkan ke kejaksaan dari Barreskrim. Ada beberapa hal yang sangat menarik yang akan kita bahas untuk hari ini. Di antaranya adalah akan aku bahas keterangan dari Ferdy Sambo. Ferdy Sambo di sini sudah menyampaikan beberapa poin ke media massa. Ada banyak hal yang menurut aku sangat berbeda pada saat Ferdy Sambo pertama kali berbicara mengenai kasus ini. Pada saat itu posisi dia masih menjadi anggota Polri, tetapi sekarang sudah bukan lagi anggota Polri. Ada hal yang sangat berbeda. Ini akan kita bahas lebih detail. Tetapi sebelumnya aku mengingatkan teman-teman, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan juga Facebook page ini karena baru sekitar 33,3% para penonton yang baru pencet tombol subscribe. Itu adalah support nyata kalian untuk aku terus kawal kasus ini hingga tuntas, hingga nanti pada putusan di pengadilan. Oke, langsung aja yang pertama. Ini aku lihat wawancaranya adalah dari Official iNews ya. Agak sedikit suaranya kacau macam-macam, tetapi aku sudah berhasil membuat verbatimnya. Di sini adalah Ferdy Sambo mengatakan begini, pada saat dia mau masuk ke dalam mobil, ini diamankan oleh jaksa. Dan kata-katanya yang pertama kali adalah begini, saya lakukan semua ini karena kecintaan saya kepada istri saya. Jujur pada saat pertama kali aku melihat intonasi, suara, ekspresi, aku rasakan semua itu, ada bagian di hati kecilku yang sangat prihatin dengan Ferdy Sambo. Tetapi sekali lagi, dari awal sampai sekarang aku membahas kasus ini, walaupun ada banyak pro dan kontra, aku tidak pernah membenci Ferdy Sambo secara pribadi, tetapi yang aku kritisi adalah perilakunya. Perilaku membunuh seorang Brigadir Joshua. Itu adalah harus kita tahu sama-sama. Saya lakukan semua ini karena kecintaan saya kepada istri saya. Saya tidak tahu bahasa apa yang dapat saya mengungkapkan perasaan, emosi, dan amarah akibat peristiwa yang terjadi di Magelang. Berbeda halnya dengan Ferdy Sambo di dua keterangan sebelumnya pada saat dia berbicara ke media massa. Pada saat awal dia berbicara ke media massa, saya Ferdy Sambo bla 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 dengan suara yang sangat lantang, kuat, tanpa ada rasa bersalah. Tetapi pada saat dia berbicara hari ini di media massa, itu dia sangat sekali mellow, melankolis, nadanya rendah, dan matanya sayu. Adalah gambaran yang wajar, dia sudah sangat lelah, dia mendapatkan hujatan dari hampir seluruh masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu saja, tetapi juga dia merasa sangat bersalah. Aku melihat bahwa banyak orang-orang, terutama dari anggota kepolisian, yang terkena obstruction of justice. Itu yang membuat dia tambah sangat sedih sekali. Tetapi di bagian pertama ini, saya lakukan semua ini karena kecintaan saya kepada istri saya. Kok jujur, ini adalah bagian yang menurut aku masih kurang begitu percaya ya teman-teman. Karena apa? Ya, bagi aku yang namanya cinta kepada orang lain ya, bukan kepada harga diri, kepada ego begitu. Karena yang namanya cinta itu kadang kita bisa melihat orang lain bahagia tanpa kita. Wah, ini puitis banget nih. Ataupun kita bisa melihat orang yang kita cintai bahagia tanpa dengan kita, bahkan kita rela mati demi orang yang dicintai, itu kadang juga ada. Tetapi kalau menurut aku harus diluruskan. Apa yang dilakukan Ferdy Sambo, jika memang benar tuduhan dia tentang peristiwa di Magelang tersebut adalah benar, menurut aku itu bukanlah bentuk cinta dia terhadap istrinya. Itu adalah bentuk cinta terhadap dirinya sendiri, sebegitu egonya, sebegitu tinggi rasa kesombongan dia. Karena apa? Dia adalah pada saat itu sebagai Kadif Propam dan juga Satgasus, ketua Satgasus, polisinya polisi gitu loh. Dia harusnya bisa preaching what dia bisa melakukan apa yang selama ini diajarkan, intinya seperti itu. Lanjut lagi, dia mengatakan begini, kabar yang saya terima sangat menyakitkan hati saya. Saya sangat menyesal, sangat emosi saat itu. Bagi aku pribadi, kata-kata dari Ferdy Sambo tidak bisa kita telan mentah-mentah begitu aja. Dia berusaha untuk mencari hal-hal, mengatakan hal-hal yang bisa meringankan dia pada saat persidangan nanti. Aku yakin hakim juga pasti akan melihat berita ini, mengamati media, karena hakim juga manusia biasa. Dengan dia menyatakan hal-hal seperti ini, dia juga ingin mencari simpati ke masyarakat. Saya sangat
menyesal, sangat emosi saat itu menerima kabar yang menyakitkan hati saya di Magelang tersebut. Bagi aku tidak yakin, karena logikanya gini teman-teman. Kalau memang sebenarnya terjadi peristiwa di Magelang tersebut, Brigadir Joshua dugaannya adalah melakukan perkosaan atau pelecehan ke Putri Chandrawati, kenapa on the first place dia berbohong pada saat dia mengklaim telah terjadi pelecehan di rumah dinas di Jakarta Selatan? Dia tahu konsekuensi yang sangat luar biasa. Kalau itu memang terjadi di Magelang, kenapa dia tidak mengatakan dari awal seperti itu? Kenapa dia berbohong di Jakarta Selatan? Ada dua possibility, masyarakat yang akan bilang, kan waktu itu dia merasa percaya diri Anjas bahwa banyak orang akan membantu dia karena jabatannya sangat tinggi dan orang akan diem-diem aja. Ya, itu possibility-nya mungkin ada ke sana. Tetapi bagi yang lain juga berpikir, kayaknya itu adalah akal-akalannya Ferdy Sambo aja, Anjas. Karena apa? Kenapa dia mengalihkan peristiwa tersebut di Magelang? Karena alat-alat bukti, kalau yang di Jakarta Selatan, karena susah untuk dibuktikan, makanya dia pindahkan ke Magelang yang lebih susah lagi untuk dibuktikan. Kita tahu bahwa hakim nanti akan lebih cenderung melihat adalah alat bukti dengan hal-hal fakta-fakta dalam persidangan. Tetapi hakim juga harus ingat dan juga sadar, ada 97 oknum anggota Polri yang terkena obstruction of justice dengan level ringan, sedang, dan juga berat. Obstruction of justice ini ada beberapa hal yang harus menjadi konsekuensi. Dihilangkannya barang bukti, dihilangkannya alat bukti, bahkan hal-hal yang sangat mendukung untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh mereka, yaitu adalah pembunuhan berencana. Itu juga harus menjadi pertimbangan hakim nanti seharusnya. Dilanjutkan lagi, Ferdy Sambo mengatakan begini, "Saya siap untuk menjalani proses hukum. Istri saya tidak bersalah dan tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Saya siap untuk menjalani proses hukum." Ini berkali-kali dia katakan. Di awal pertama kali muncul, dia pun mengatakan hal yang seperti ini. Tetapi kalian masih ingat, walaupun pertama kali Ferdy Sambo juga mengatakan, saya siap mempertanggungjawabkan bla bla bla. Tetapi tetap aja masih menggunakan, ada banyak kebohongan-kebohongan yang sudah kita lalui. Apakah pada saat omongan yang ketiga ini, kalau aku tidak salah catat ya, dia mengatakan saya siap menjalani proses hukum yang seperti apa Ferdy Sambo? Kalau memang dia siap menjalani proses hukum, kenapa dia melakukan banyak hal termasuk ya hal-hal yang sifatnya adalah obstruction of justice? Itu nggak fair gitu kan ya. Kadang apa yang banyak hal lah ya yang diucapkan oleh Ferdy Sambo itu bertentangan dengan kenyataan, dengan action yang kita terima di masyarakat. Istri saya tidak bersalah dan tidak melakukan apa-apa, justru menjadi korban. Ini adalah senjata terakhir menurut aku yang dipakai oleh Ferdy Sambo. Karena apa? Di bagian pertama aja dia sudah bohong bahwa istrinya katanya dilecehkan di Jakarta Selatan. Itu dia sudah membawa istrinya loh. Kalau memang dia beneran cinta sama istrinya, dia nggak mungkin tega membuat nama istrinya buruk, dibohongi seperti itu. Kemudian di BAP-nya, berita acara pemeriksaan, dikatakan dari Pak Mahfud MD itu menggambarkan cerita yang menjijikan dan mengerikan. Itu katanya si Putri Chandrawati dibeginikan, dibegitukan. Itu kan menurut aku bukan action dari orang yang mencintai istrinya begitu. Karena dia membuat istrinya tuh berbahaya loh. Kenapa kalau memang dia beneran, dia cinta dengan istrinya gitu, kenapa dia menjadikan istrinya sebagai tameng? Jadi hati-hati nih, karena sebagian masyarakat Indonesia itu kan sebagian hanya menilai seseorang itu dari luarnya saja dan cenderung cepat lupa dengan apa yang telah terjadi. Saya menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang sudah terdampak atas perbuatan saya. Berkali-kali Ferdy Sambo mengatakan hal ini, termasuk bapak dan ibu dari Joshua. Akhirnya, dia mengatakan permohonan maaf untuk bapak dan ibu dari Brigadir Joshua. Tetapi pada saat aku melihat ekspresi dia ya, mengatakan permohonan maaf ke ibu bapaknya Joshua, dia ini lebih ke tekanan ya, nggak kelihatan ketulusan dia meminta maaf, tapi dia meminta maaf karena penuh dengan tekanan. Mungkin sebenarnya kalau aku analisa, dia ini nggak sudi minta maaf sebenarnya. Tetapi karena ini adalah dinilainya, aku yakin dia punya tim kuasa hukum yang sudah banyak sekali. Aku yakin apapun yang dikatakan atau dilakukan, baik secara hal untuk publik ataupun hukum, itu pasti sudah dibicarakan oleh timnya Ferdy Sambo. Jadi aku tidak melihat ada kenaturalan apa yang disampaikan Ferdy Sambo di sini.
Pada saat dia meminta maaf kepada bapak dan ibunya Joshua ini, lebih karena ditekan saja agar bisa menjadi peringan nanti pada saat persidangan dan sedang berusaha untuk mencuri rasa empati dari masyarakat. Jujur, aku sangat empati, prihatin kepada Ferdy Sambo. Tetapi pada saat aku melihat perbuatannya, itu nggak bisa kita biarkan begitu aja, nggak fair. Jangan mentang-mentang dia sopan, jangan mentang-mentang dia menangis, lantas kita mengabaikan ada satu nyawa yang sudah menghilang dengan sia-sia begitu saja. Apakah dengan Ferdy Sambo meminta maaf, melakukan hal-hal yang mungkin bisa membuat kita lebih simpati, apakah itu bisa mengembalikan nyawa Brigadir Joshua? Tentunya tidak sama sekali. Bahkan aku lihat juga nih, ada salah satu orang yang teriak pada saat diwawancara, aku melihatnya dari iNews ini, ada yang teriak begini. Kata-katanya begini, "Woi Sambo, kamu sudah nyiksa banyak orang, sadar nggak?" Nih coba kita dengarkan, ada yang teriak seperti itu pada saat wartawan lagi berebutan untuk wawancara Ferdy Sambo. Kamu udah nyiksa banyak orang, Sambo. "Woi Sambo, kamu sudah nyiksa banyak orang, woi," katanya gitu. Dan wartawan sebagian mengatakan, "Diam, woi, berisik." Ya karena memang lagi diwawancara. Jadi yang dikatakan Ferdy Sambo, aku tidak yakin ini adalah genuine. Terus juga adalah hal yang aneh, Ferdy Sambo mau mengatakan sesuatu hal ke media, sementara Putri Chandrawati cuma diem aja. Apakah jangan-jangan bahwa Putri Chandrawati itu kayak patung atau puppet gitu ya? Hanya wayang saja, semuanya adalah Ferdy Sambo. Karena mungkin kalau seandainya Putri Chandrawati yang berbicara, justru nanti akan ada beberapa hal yang di luar kontrol. Karena mungkin ya perempuan gitu, kita melihat ya karakternya adalah lemah, lembut, bisa ya, tapi jangan melihat dari cover deh menurut aku. So, this is something that we have to be careful. Ini adalah permainan sudah level tingkat dewa. Tujuan dari speech-nya Ferdy Sambo secara singkat ini adalah untuk mencari simpati masyarakat. Dan ini harapannya adalah agar bisa menjadi poin untuk meringankan pada saat persidangan nanti. Apalagi pemilihan kata-kata dan juga topiknya tetap yang dijadikan tameng adalah istrinya tentang dugaan pelecehan yang terjadi di Magelang tersebut. Hal-hal yang disampaikan ini adalah hal-hal yang bisa dikategorikan untuk meringankan dia nanti di persidangan. Karena kalau untuk hukuman sudah pasti akan kena hukuman, tetapi apakah ini pembunuhan berencana ataukah pembunuhan yang biasa, itu belum tahu. Tetapi walaupun ini juga masuk pembunuhan berencana, kita juga belum tentu jaminan dia akan hukuman mati. Karena di pembunuhan berencana pun ada 3 jenis hukumannya. Hukuman mati, hukuman seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Kalau dia, kemungkinan besar mudah-mudahan ya, karena jaksa performanya akan kita lihat dalam kasus ini. Karena kalau kan sekarang yang mewakili penyidik adalah jaksa ya teman-teman, jaksa penuntut umum. Jaksa penuntut umum sudah yakin mengeluarkan pasalnya adalah 340, pasal primernya, pembunuhan berencana. Dan kalau memang di persidangan nanti terbukti, pasal itu tersebut terbukti, itu artinya jaksanya jago dan juga pinter. Sebuah simbol kinerja performa yang baik untuk menilai seorang jaksa bagus atau tidak, karena sudah membuat surat dakwaan, kemudian terbukti di persidangan. Itu adalah performa yang sangat baik sekali, dan aku yakin harusnya semua jaksa memiliki targetnya adalah ke situ. Tetapi, kalau memang sudah terbukti pasal 340, belum tentu ini akan masuk yang hukuman yang tertinggi, bisa aja yang 20 tahun penjara. Itu adalah keputusan dari hakim nanti. Mudah-mudahan hakim, jaksa, semuanya benar-benar tulus dan murni, tidak ada doa-doa seperti yang disampaikan dari pengacara Brigadir Joshua, Kamarudin Simanjuntak. Doa itu adalah dorongan amplop. Well, kita katanya nggak boleh dong terlalu suuzon, betul, tetapi dengan kondisi hukum di Indonesia, sudah kita bisa sebutkan lah, ada banyak kasus-kasus yang berhubungan dengan hal tersebut, itu banyak terjadi. Makanya, dari Pak Mahfud MD juga menyarankan, merekomendasikan bahwa para hakim dan juga jaksa totalnya ada 73, termasuk yang untuk kasus pembunuhannya dan juga obstruction of justice, itu harus disiapkan adalah safe house gitu ya. Tidak hanya ancaman dari hal-hal membahayakan, tetapi juga ancaman dari doa-doa tadi, seperti klaim dari pengacara Brigadir Joshua. I think that's all yang bisa aku update untuk video kali ini. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.